matan Abi Suja tuh tentang fikih, tentang air, tentang wudhu, tentang sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Karena itu ilmu yang wajib kita pelajarin, ilmu yang wajib kita pelajarin. Air tiap hari kita ketemu air tuh, ketemu air kita tiap hari. Nah makanya pentingnya kita harus tahu tentang yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Air nih, air ya. Air itu ada yang suci mensucikan, ada yang suci tidak mensucikan, ada yang air najis. Air yang suci mensucikan. Jadi air kita ambil dulu dari jenisnya ada 7 air. Ya, ada air hujan, ada air mata air, ya, ada air sumur, ada air sungai, ada air laut, ada air embun, ada air salju. Itu 7 air. Nah dari 7 air ini terbagi hukumnya itu menjadi 3, 7 jenisnya tuh ya, terbagi menjadi 3 hukumnya. Ada yang suci mensucikan, ada yang suci tapi tidak mensucikan, ada air yang najis, suci kagak, mensucikan juga kagak. Air yang suci mensucikan itu air yang kayak gimana? Air yang belum tercampur dengan apa-apa nih, air yang belum tercampur dengan apa-apa, baik benda yang bukan najis ataupun benda yang najis. Ini belum bercampur dengan apa-apa, air mutlak namanya. Mau ditaruh di gelas jadi air putih ya, mau ditaruh di mangkok jadi air putih, mau taruh di gayung jadi air putih, mau ditaruh di bak jadi air putih, dan dia berkaitan dengan tempatnya. Kalau taruh di sini berarti air gelas, kalau ditaruh di botol air botol, kalau taruh di ember air ember, kalau ditaruh di kolam air kolam. Itu namanya air mutlak. Air mutlak tuh air yang belum tercampur dengan apa-apa, belum tercampur dengan apa-apa, baik yang suci campurnya ataupun yang najis. Contohnya yang suci apa? Kayak teh, kopi, susu, itu yang suci tuh. Atau cat, berarti itu air udah nggak suci mensucikan. Atau campur dengan yang najis, misalnya darah, air kencing atau kotoran, nah itu menjadi air najis. Nah itu air yang suci mensucikan. Air suci mensucikan air yang belum tercampur dengan apa-apa. Itu yang pertama. Itu air yang suci, dia suci, bisa kita pakai buat bersuci, buat ngilangin najis, baik di tempat, di baju atau di badan kita, buat cebok, buat wudu, buat mandi, pakai air yang suci mensucikan. Ada air yang suci, dia suci, tapi nggak bisa buat bersuci. Kayak apa? Kayak air yang bercampur dengan benda yang suci. Tadi tuh, air teh, air kopi, air susu, air yang kecampur dengan cat misalnya, atau pewarna. Nah itu dia suci, tapi tidak bisa mensucikan. Teh suci bisa kita minum ya, kopi suci bisa kita minum, susu suci bisa kita minum ya, suci. Air cat, air yang kena pewarna, suci, kalau kena baju kita tetap bisa kita pakai sholat ya. Itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Ada air yang najis. Air yang najis itu air yang sedikit dan terkena najis, terkena air kencing, terkena darah, terkena kotoran, langsung jadi najis. Nah itu 3 air yang bisa dipakai buat bersuci. Yang satu doang tuh, air mutlak ini, air yang belum tercampur dengan apa-apa, baik itu benda yang najis ataupun yang bukan najis. Nah itu air yang suci mensucikan, yang bisa kita pakai buat bersuci. Nah tuh, itu dia. Dan air dari segi banyaknya, ada yang 2 kulah, ada yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 220 liter kalau di kitab Takrirat As-Sadidah. 220 liter berarti 2 kulah lebih. Kalau 2 kulah kurang dari 220 liter, cuman ada sebak kecil, paling berapa liter? 20 liter gitu ya, sebak kecil. Berarti ini air sedikit namanya. Air yang banyak, yang 220 liter lebih, kejatuhan najis, nggak jadi najis selama nggak berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Kejatuhan najis kita lihat, berubah nggak nih warnanya? Oh nggak berubah. Berubah nggak nih baunya? Oh nggak berubah baunya. Rasanya bagaimana? Nggak berubah. Masih suci, karena air ini air yang banyak, 2 kulah lebih. Kalau air yang kurang dari 2 kulah, 220 kurang, cuman ada 100 liter, cuman ada 50 liter, cuman ada 20 liter. Kejatuhan najis, otomatis langsung jadi najis. Mau berubah atau nggak berubah, mau berubah warnanya ke,
atau nggak berubah, mau berubah baunya ke atau nggak berubah, mau berubah rasanya ke atau nggak berubah rasanya, kejatuhan najis langsung jadi najis walaupun nggak berubah. Tuh pembagian air ya. Kita ngaji kemana-mana, yuk tabligh akbar kemana-mana, ngaji ke sono ke sini, kagak tahu bab air, sholat kita kagak sah. Ngaji sampai subuh ya, sampai nunduk-nunduk ya, nunduk-nunduk udah kayak ayam, sampai ruku, sampai sujud ya, sampai sujud, kagak tahu bab air, sama aja bohong. Nah, hati-hati nih, hati-hati. Jangan sampai kita mementingin perkara yang sunnah tapi ninggalin perkara yang wajib. Banyak yang begini, ketipu sama setan. Jadi setan itu ngegoda manusia bukan dari perkara-perkara perbuatan dosa doang, bukan. Kadang-kadang setan itu ngegoda manusia dari perkara-perkara ibadah. Contohnya tadi, sampai akhirnya orang mengedepankan sunnah ketimbang yang wajib. Banyak orang yang tertipu dengan hal ini. Kalau orang yang demen maksiat, digodanya pakai maksiat, disuruh mabok, disuruh main judi, disuruh main cewek, karena dia demennya begitu-gituan. Tapi orang yang nggak demen-demen begituan nih, yang demennya ke majelis aja, ngaji aja, bisa digoda juga sama setan dengan perkara ibadah. Contohnya tadi tuh, dibikin sibuk dengan sunnah-sunnah, dengan perkara-perkara yang sunnah, sampai yang kewajiban dia tinggalin. Majelis sholawat, majelis maulid, tabligh akbar kemana-mana, hadir, sampai nge-BM ya, hadir kemana-mana. Tapi perkara air kagak ngerti, wudu kagak becus, sholat kagak bisa. Nah, hati-hati nih, dia tertipu sama tipuan setan. Seakan-akan dia ngamalin sunnah, hadir kemana-mana, tapi perkara air kagak ngerti. Nah, ini bahaya nih. Kedepanin yang penting, tetap penting, yang namanya majelis sholawat, majelis maulid, tabligh akbar penting, tapi ninggalin yang lebih penting. Makanya kata beliau, fayan bagilaka anta alam al-aham fal aham. Engkau mempelajari yang terpenting dari yang penting-penting. Termasuk tadi kata beliau, pelajari kitab Matan Abi Syuja. Itu kitab Matan Abi Syuja itu kitab yang membahas tentang fikih ibadah kita. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.